saya nih. Yang penting saya nanti nanya aja. Karena ini kan sudah berjalan tadi kan, berarti saya nanti mulai perkenalan ke ibu ini, baru sama ibu PP, tapi ibu aja yang menyuarakan nama ibu boleh? Iya. Udah dipotong dulu, nggak apa-apa. Iya. Selamat pagi Ibu PP dan Ibu Email. Iya. Ini kita masuk pada pasca observasi kelas. Kita kan sudah melakukan pra-observasi pada waktu itu, sebelum observasi, dan kita juga sudah menyelesaikan observasi. Nah, sudah saya supervisor tadi dan hasilnya ya sangat memuaskan. Dan saya akan memperkenalkan ini Ibu Email. Ibu Email ini yang menjadi guru di observasi. Kemudian ini perkenalkan Ibu PP saya. Ya, Arnis. Ya, Ibu Arnis Borusidetonga, dan saya sendiri calon guru penggeraknya Ibu Evi. Nah, di pasca observasi kelas ini, Ibu, tadi saya sudah melihat pembelajaran berlangsung mulai dari awal, pertengahan sampai di akhir. Dan saya juga sudah mempelajari RPP yang sudah Ibu buat, meskipun RPP ini kan digunakan di kelas 9. Kalau di kelas 7-8 dia modul ajar. Meskipun RPP, tetapi Ibu sudah memasukkan KSE, kompetensi sosial emosional, sebagaimana sebelum-sebelumnya saya sudah menyampaikan ke Ibu ya, bagaimana membuat RPP dengan menambahkan KSE, iya, tujuan yang ingin dicapai. Itu bisa dimasukkan di pendahuluan, bisa juga kita masukkan di kegiatan inti dan penutupnya. Nah, tujuannya tadi sebenarnya itu untuk mengontrol sosial emosinya Ibu Email pada saat Ibu berinteraksi dengan murid, dengan anak. Nah, itu kan di pembelajaran Ibu tadi Ibu katakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dan Ibu juga sudah melakukan asesmen awal ya. Makanya tadi ada pengelompokan siswa yang sebelumnya Ibu sudah asesmen dulu gitu, sehingga Ibu yang lebih paham kebutuhan daripada murid ini. Nah, karena kita sudah sampai pada pasca observasi ini, bagaimana menurut Ibu setelah Ibu tadi sudah menerapkan ya, sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan memasukkan KSE di dalam pembelajaran hari ini? Iya. Kalau buat saya pribadi, saya juga bukan cuma buat emosi ke saya ya, tapi juga ke anak-anak. Kita juga bisa mengajarkan mereka untuk mengontrol supaya ya tadi mungkin Ibu juga bisa perhatikan mereka di kelas juga, saya nggak perlu harus berteriak-teriak sampai sedemikian rupa gitu ya. Tetap pembelajaran yang menyenangkan, tetap itu yang kita tawarkan kepada anak-anak, supaya juga, karena kalau mereka udah, saya yakin kalau misalnya mungkin saya nggak bisa memanage emosi saya marah-marah dalam pengajaran, mungkin mereka juga akan bete. 3 jam pelajaran itu bakal ketemu dengan saya gitu ya. Dan kalau mereka bete, saya sudah yakin maka apapun yang akan saya sampaikan itu nggak akan masuk di otak mereka gitu. Makanya mereka kan bosan dan lain sebagainya. Jadi ya saya pikir yang penting sekali menyisipkan KSE tadi di dalam pembelajaran gitu, supaya ya pembelajaran yang bahagia tadi bisa tercapai. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid tadi ya, dan kodratnya mereka ya. Betul. Karena tadi saya lihat Ibu tidak marah ketika mereka ada yang tertawa, ada juga sih yang suka maksudnya nimbrung ke temannya, tapi dalam hal masih wajar gitu ya. Tapi kalau guru yang berbeda, mungkin dia akan melakukan tindakan aksi-aksi yang berbeda gitu ya. Tapi Ibu tadi sudah coba untuk kontrol di situ ya, sosial emosional. Kan yang penting anak-anak menyenangkan gitu ya dalam belajar. Iya. Ada hal yang menarik juga tadi Bu ya, yang kita perhatikan bahwasanya ada Ibu mengambil sikap yang bijaksana, karena di pembelajaran berdiferensiasi tadi bahwasanya untuk memberikan nilai formatifnya siswa tadi tidak memaksakan anak itu harus bisa menari. Nah, ini yang sudah Ibu lakukan, bahwasanya Ibu sudah asesmen terlebih dahulu. Nah, Ibu tindak lanjut, Ibu membuat aksi untuk memberikan penilaian kepada siswa tersebut dengan membuat
properti. Betul. Nilai tarinya nggak tercapai ya Bu, Ya. tapi dia punya nilai dari properti. Properti. Sama berarti ya Bu, ada nilai yang masuk nanti di Iya. dalam rapot ya Bu ya. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi juga Ibu sudah ada refleksi ya Bu. Ada refleksinya, ada umpan baliknya, kemudian ada ice breaking juga. Ya, nah setelah Ibu melakukan ini semua tadi, ya seperti yang Ibu katakan tadi, anak-anak bahagia, anak-anak menyenangkan. Apakah hanya tahap ini aja Ibu lakukan? Oh enggak. Karena kalau buat saya proses pembelajaran ini bukan cuma buat anak-anak yang senang, karena saya juga bisa menikmati. Saya yakin kalau sepanjang perjalanan mengajar saya 3 jam pelajaran itu saya hanya menjelaskan, mungkin saya juga capek ya secara fisik ya. Mungkin anak-anak juga bosan gitu. Jadi kalau yang saya merasa apa yang sudah saya terapkan ini nggak cuma kali ini gitu. Maksudnya saya punya, memang setiap pembelajaran saya udah siapkan dengan metode seperti ini karena saya tahu setiap guru beda-beda cara belajarnya. Saya bayangkan kalau dari jam pertama sampai jam ke-9 anak-anak itu diperhadapkan dengan tipikal guru yang sama mengajarnya hanya ceramah. Saya bisa bayangkan bagaimana anak-anak itu sampai pulang gitu. Jadi saya berusaha, apalagi ini masih pagi ya, kadang-kadang kita mau mengumpulkan mood mereka, semangat mereka untuk belajar juga itu sebuah tantangan, bukan mudah gitu ya kan. Makanya saya juga ditantang untuk mempersiapkan gimana caranya supaya anak-anak saya ini ntar mereka bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Kadang sih memang semua sama, di awal, di tengah, sama di akhir itu memang kita punya kesulitan yang sebenarnya sama ya kesulitannya. Makanya saya merasa ditantang juga untuk gimana mempersiapkan supaya anak-anak itu tetap semangat ketika saya masuk ke dalam kelas. Nah, apa yang Ibu lakukan supaya itu tercapai, anak tuh tetap semangat? Apakah Ibu memang ada mempelajari dari media lain atau ada alat pendukung nggak untuk mencapai itu? Biasanya sih saya memang biasa siapkan mungkin bisa bentuk video, bisa juga bentuknya ya seperti tadi senam ya. Iya, senam ice breaking tadi ya. Mungkin nanti berikutnya saya akan coba dengan games-games yang ringan atau kuis-kuis yang teka-teki yang membuat mereka ya minimal untuk menyatukan hati dan pikiran mereka gitu. Biasanya sih begitu, atau kalau mau nyanyi juga bareng nggak apa-apa, bisa. Itu kesepakatan kita juga dengan kelas kan gitu, karena ada juga anak-anak yang mungkin mereka ya kalau yang kelas tadi lumayan mereka masih mau ya menari gitu ya, senam, bergerak gitu. Tapi ada juga yang mungkin kelas mereka lebih enjoy untuk nyanyi, ya udah kita nyanyi aja gitu. Jadi memang saya lihat juga kebutuhan tiap kelas itu beda-beda ya, nggak sama. Ya, apa yang Ibu email lakukan ke depannya nih agar kompetensinya Ibu ini ke depannya bisa lebih baik lagi, karena yang ini udah sangat baik sih menurut saya, tapi kan ini mau dilakukan setiap Ibu masuk di dalam pembelajaran nih. Nah, oleh karena itu apa yang Ibu lakukan ke depannya, mungkin mengikuti apa gitu? Kalau buat saya Bu, kita kan manusia pembelajar ya, yang setiap hari memang harus belajar. Ya kalau buat saya banyak sekali media yang bisa saya pelajari untuk saya bisa menambah wawasan saya mau buat apa ya. Kadang ya memang mungkin saya juga karena saya salah satu pegiat literasi, saya punya taman baca di rumah saya. Kadang saya juga bisa bawa buku atau memberdayakan buku yang ada di kelas, bisa juga untuk membaca. Cuma membaca kalau saya sih biasa pastikan mereka nggak membaca buku pelajaran ya untuk pertama gitu, karena kalau pelajaran mereka udah biasa gitu ya membaca. Ya mungkin jadi mungkin kita buat entah itu tentang cerita daerah, dongeng-dongeng gitu yang di situ bisa banyak juga hal-hal menarik yang bisa anak-anak ambil. Jadi kita bisa diskusi juga untuk hal itu ya, mungkin 5-10 menit bisa. Butuh waktunya. Ibu ada melakukan kegiatan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi? Kalau sementara ini sih memang masih belum ada ya. Cuma ya kalau dari apa yang Ibu rencanakan ke depannya? Biasanya kalau saya ada kesempatan untuk memang ada pelatihan ya saya pengen banget gitu ya, bisa. Saya paling semangat lah kalau mau ikut ini, karena memang banyak hal baru yang bakal saya dapat kalau saya dapat pelatihan gitu. Kapan bisa Ibu rencanakan? Bulan berapa gitu di tahun ini?
Kemungkinan sih mungkin sekitar bulan Agustus September biasanya. Oke lah, tapi lebih baik kalau misalnya di April ya, ya di April ini coba kan di PMM tuh ada tuh. Bisa nanti diikuti yang di PMM di April, karena biar bisa digunakan di tahun ajaran nanti. Ajaran baru ya. Jadi planningnya ibu di Juni ke Desember tuh bisa terlaksana. Oh iya. Saran saya Iya, sih. siap, Bu. Karena PMM sekarang kan sudah menyediakan banyak webinar gitu ya. Ya, terima kasih Ibu Email Iya, Bu. untuk waktu dan kesempatannya.